Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar Anda di hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu pastinya. Ya, kembali lagi di sini bersama saya, tentunya di channel kesayangan Anda. Ya, mudah-mudahan channel ini terus berkembang, bermanfaat, dan dapat memotivasi Anda pastinya. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang telah mengunjungi channel saya ini. Dan untuk video kali ini sangat cocok untuk Anda yang ingin berwirausaha. Pada kesempatan ini topik pembahasan kita yaitu bagaimana cara menentukan harga jual bakso Anda. Ini dia videonya. Oke pemirsa, langsung saja kita rincikan bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk proses pembuatan bakso dan bagaimana cara menentukan harga jualnya. Ya, mudah-mudahan di video ini dapat menginspirasi Anda dan juga akan saya jelaskan di sini bagaimana cara menghitungnya dengan pelan-pelan. Mudah-mudahan kita semua jelas dan juga paham nantinya. Ini dia rinciannya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah daging sapi. Ya, di sini kita menggunakan daging sapi sebanyak 2 kg. Ya, di daerah saya untuk harga daging sapi per kilonya 105.000. Ini daging sapi yang super ya pemirsa. Ya, totalnya 210.000. Ya, bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah tepung. Ya, untuk tepung ini kita memakai 2 on setengah tepung terigu dan juga 2 on setengah tepung tapioka. Untuk harga Rp6.000. Untuk selanjutnya bahan yang kita butuhkan adalah bawang putih. Nah, di sini untuk 2 kg daging kita membutuhkan bawang putih sekitar 10 sampai 12 siung. Kita lihat juga dari ukuran bawang putihnya, kalau ukuran kecil atau sedang, kalau kecil kita memakai 12 siung, kalau sedang kita memakai 10 siung saja sudah cukup. Yang untuk rincian harganya sekitar Rp3.000. Yang untuk bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah bumbu. Untuk bumbu kita memakai penyedap rasa. Biasanya saya memakai penyedap rasa, saya beli yang bungkusan besar, yaitu harganya 8.000, tapi bisa dipakai untuk beberapa kali menggiling bakso. Jadi untuk 2 kg bahannya kita rincikan kira-kira harganya sekitar, kalau untuk satu bungkus itu bisa sampai 4 kali kita memakai untuk menggiling bakso. Ya, untuk ukuran besar yang bobotnya, yang beratnya 250 gram atau 2 ons setengah. Nah, itu berarti kalau 8.000 kita bagi 4, 2.000 harganya. Ya, untuk bahan selanjutnya adalah daun bawang. Daun bawang di sini saya biasa beli seharga Rp1.000, dapat 2 batang. Kita pakai 1 batang saja. Ya, kita buat harganya di sini 1.000 saja. Untuk bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah telur. Telur ini tergantung kita ya pemirsa, mau pakai telur apa, telur ayam atau telur bebek. Kalau saya biasanya pakai telur bebek, tapi kalau telur bebek saya hanya membutuhkan 1 butir. Kalau telur bebek. Tapi kalau telur ayam
kita memakai 2 butir. Fungsi dari telur ini sebetulnya untuk mengenyalkan, tapi saya lebih suka memakai telur bebek. Kalau telur bebek cukup 1 butir saja, tapi kalau memakai telur ayam kita membutuhkan 2 butir. Nah, harga 1 butir telur, saya pakai telur bebek, itu harganya 2.500. Ya, untuk bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah garam. Sini kita memakai garam yang 1 bungkus kecil saja. Harganya Rp1.000. Ya, bahan selanjutnya kaldu bubuk. Nah, di sini saya biasa beli itu yang bungkusan besar. Kalau untuk bungkusan besar itu bisa kita pakai 4 kali, itu harganya 8.000. Sama juga harganya kita rincikan untuk kaldu bubuk. Harga 2.000 rupiah. Ya, untuk bahan-bahan yang untuk penggilingan saya rasa ini saja. Nah, untuk daun bawang ini itu tergantung Anda. Ada juga yang memakai bawang goreng, tapi di sini saya memakai daun bawang karena saya sudah pernah saya coba juga memakai bawang goreng. Untuk aroma saya kurang pas kalau menurut saya. Tapi kalau saya memakai daun bawang itu rasanya lebih enak. Bisa dicoba, nanti kira-kira Anda lebih suka yang mana, daun bawang atau bawang goreng, bisa dicoba. Ya, ini untuk bahan penggilingan. Ya, selanjutnya pengeluaran yang kita butuhkan yaitu untuk upah penggilingan. Upah menggiling. Upah menggiling per kilo di daerah saya harganya 2.000 karena kita pakai 2 kilo, berarti upah penggilingan yaitu Rp4.000. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah ada yang lupa ini. Untuk yang kita butuhkan bahan selanjutnya itu pengenyal bakso. Pengenyal. Ya, sama juga seperti yang saya jelaskan di atas. Untuk pengenyal saya memakai pengenyal beli yang besar. Kalau yang besar dia lebih hemat. Harganya 1 bungkus besar itu yang 250 gram harganya 8.000. Jadi kalau kita beli yang besar bisa kita pakai 4 kali. Jadi kita bagikan 8.000 itu bagi 4 berarti harganya Rp2.000. Ya, ini biaya yang kita keluarkan untuk proses pembuatan bakso menggunakan bahan daging sapi yang super. Ya, ini dia totalnya. Iya pemirsa, total dari rincian harga barang-barang untuk proses pembuatan bakso yaitu 333.500. Tapi tunggu dulu pemirsa, ini belum biaya operasional kita selama proses pembuatan bakso. Langsung saja kita tambahkan untuk pengeluaran selanjutnya, yaitu kita masukkan saja biaya transport kita. Umpama kita memakai kendaraan sendiri, berarti uang minyak kita anggaplah untuk biaya minyak kendaraan kita 1 liter ataupun 10.000. Kita tambahkan di sini minyak 10.000. Apalagi kira-kira pemirsa, untuk kita masukkan juga lah di sini untuk sarapan. Anggaplah kita sarapan di
tempat kita penggilingan bakso, karena kan kita mungkin tidak sempat kalau sarapan pagi karena kita menggilingan bakso pagi-pagi harus sudah berangkat, karena tempat penggilingan bakso hanya buka di pagi hari. Kita anggap saja sarapan 10.000 juga. Terus pengeluaran apa lagi pemirsa yang kira-kira kita butuhkan? Saya rasa cukup. Kalaupun nanti ada yang kurang, tergantung apa pengeluaran Anda yang Anda butuhkan waktu proses penggilingan, tinggal Anda tambahkan saja di sini. Ya, ini biaya untuk biasa saya menggilingkan bakso. Berarti totalnya 353.500. Ya, ini dia pemirsa untuk pengeluaran saya proses penggilingan bakso yang bahan 2 kg daging sapi. Nah, terus bagaimana kita cara menentukan harga jualnya? Ini dia videonya pemirsa. Langsung saja kita naikkan yang 353.500 itu ke atas. Nah, biasanya pemirsa untuk bahan 2 kg daging sapi dan juga bahan-bahan ini semua, nah, di sini tidak saya masukkan untuk es batu ya pemirsa, karena es batu itu di tempat penggilingan sudah disediakan. Jadi kalau untuk es batu tidak usah saya masukkan, ini saja kira-kira. Baik, untuk bahan 2 kg daging sapi ini kalau kita olah itu biasanya saya mengolah daging sapi ini bisa, kalau untuk ukuran bakso yang kecil dan yang sedang itu, kalau untuk ukuran bakso sedang bisa sampai ke 60 sampai 70 butir bakso sedangnya. Nah, untuk bakso kecilnya itu disesuaikan dengan bakso besar. Nah, kira-kira Anda mau menjual berapa satu porsinya? Biasa saya kalau untuk satu porsi itu bakso kecilnya saya pakai 4 biji saja. Bakso sedangnya 1, yang kecilnya 4 biji. Nah, lalu bagaimana menentukan harga jualnya? Nah, jadi ini rahasia perusahaan, tips untuk Anda. Itu kembali kepada kita, bagaimana kita mau mengambil laba atau untung. Ya, biasanya itu kalau untuk rumus untuk bahan olahan atau makanan itu kita mengambil untung atau mengambil laba sekitar 30% sampai 100%. Begitu dia kira-kira pemirsa. 30% sampai 100%. Tapi jarang saya jumpai itu penjual bakso yang memakai atau mengambil laba atau untung itu 30%. Itu sangat jarang. Biasanya itu di sekitaran 70% sampai 100%. Bisa juga mengambil untung lebih dari 100%. Itu tergantung dari seberapa ukuran bakso yang kita cetak nantinya. Otomatis kalau dia ada yang menjual bakso yang besar atau yang jumbo, yang besar itu harganya mungkin berbeda dengan bakso yang sedang tadi. Nah, langsung saja kita rincikan. Ya pemirsa, langsung saja kita hitung lagi. Kita anggaplah bakso dari yang 2 kg daging sapi ini kita bisa mencetaknya menjadi 60 butir atau 60 porsi. Begitu ya pemirsa, 60 porsi. Jadi kalau 60 porsi ini berarti kalau kita jual dengan harga 10.000 per porsinya, berarti kita sudah mendapatkan uang senilai Rp600.000. Nah, Rp600.000 ini ya, kita kurangkan dengan jumlah pengeluaran kita waktu proses penggilingan. Ini dia pemirsa. Berarti sekitar kita kurangkan
Biar lebih gampang kita menghitungnya, kita buat saja ini 355.000 saja ya pemirsa, biar kita lebih gampang untuk menghitung berapa penghasilan kita. Atau kita buat sajalah di sini 360.000. Kita anggap yang kurang lebih 6.500 ini itu untuk biaya tak terduga kita, entah itu untuk bayar parkir atau untuk apalah nanti waktu di tempat penggilingan. Berarti kita mendapat untung sekitar 240.000 rupiah. Bagaimana pemirsa? Lumayan tidak kalau untuk hasil penjualan bakso yang 2 kg ini? Jadi apakah ini saja yang bisa kita dapatkan dalam proses penjualan bakso? Tentu bukan. Ini masih bisa kita tambahkan lagi. Biasanya kalau untuk penjual bakso itu tidak hanya menjual bakso. Kira-kira apa pemirsa yang dijual? Gorengan. Nah, kalau gorengan itu sangat jarang saya jumpai. Tapi yang paling khas untuk yang penjual bakso ini biasanya itu menjual minuman. Pasti mereka menjual minuman. Nah, kita rincikan juga untuk penjual minuman tadi. Nah, kita pindahkan 240.000 ini untuk kita selama proses penjualan bakso. Jadi yang 240.000 ini kira-kira kalau untuk penjual bakso itu per hari kira-kira mampu menjual minuman kira-kira berapa botol. Nah, itu langsung saja kita perkirakan. Kalau untuk kemasan botol di daerah saya ini, kita sebut saja mereknya itu teh botol atau putih. Itu di daerah saya ini kalau kita mengambil barang ke grosir sembako itu Rp2.000, tapi kalau kita langsung ke sales harganya 1.800. Kita anggap saja 2.000 ya pemirsa. Biasanya tukang atau penjual bakso ini menjual satu botolnya itu Rp5.000. Berarti per botol kita sudah mendapatkan untung Rp3.000. Rp3.000 per botol. Lalu itu tinggal kita tambahkan nanti di hasil ini, kira-kira satu hari kita mampu menjual berapa botol, kita tambahkan saja. Nah, bagaimana pemirsa? Lumayan kan hasilnya? Iya pemirsa, maksud saya berbagi pengalaman saya ini berjualan bakso itu bertujuan untuk memotivasi Anda untuk berwirausaha. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Ya pemirsa, demikian dulu video rincian modal usaha bakso dan juga menentukan harga jualnya seperti apa. Ya, pastikan Anda sudah mensubscribe channel saya ini, beri like dan komen, dan juga aktifkan tanda loncengnya supaya Anda dapat langsung mengikuti video baru yang akan saya sajikan untuk Anda. Demikian video dari saya ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.